Shalom dan selamat malam. Selamat berjumpa dan selamat bertemu dalam sabda dan doa malam Jemaat Karambe. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita angkat suatu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ibu Bapa yang kekasih, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Pemurah, Maha Pengasih dalam hidup kami bersyukur ya Tuhan atas segala limpah kasih dan kurnia-Mu dalam hidup kami yang senantiasa kami rasakan, baik suka maupun duka. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas semuanya itu. Di malam yang indah pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Olehnya itu, kami mohon tuntunan dan kuasa dari Roh Kudus-Mu melingkupi kami sekalian, agar kami mampu untuk membaca, memahami, terlebih melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Roh Kudus, bantu kami sehingga kami memiliki fokus yang baik dalam mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Pun ya Allah, hamba-Mu yang pada saat ini yang akan menjadi pewarta bagi segenap pendengar, mohon kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga hamba mampu untuk berkata-kata, mampu untuk menjelaskan kebenaran firman-Mu, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh segenap jemaat-Mu yang mendengar. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami agar kami mampu untuk merenungkan, terlebih memahami kebenaran akan firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ibu Bapa yang kekasih, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 18, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya,
siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatnya. Memang penyesat harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku di sorga, karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Demikianlah sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Ibu Bapa yang kekasih, judul atau tema perenungan kita pada malam hari ini, saya berikan tema beriman seperti anak kecil. Beriman seperti anak kecil. Iya, Ibu Bapak yang kekasih, mungkin kita pernah mendengarkan sebuah lagu lawas dari seorang penyanyi rohani bernama Herlin Pirena. Judulnya Di Doa Ibuku. Ya, Di Doa Ibuku. Lama tidak kita dengarkan, tetapi masih tetap lengket, tetap ada di dalam hati kita masing-masing. Dari lirik pertama atau ayat pertama dari lagu Herlin Pirena berbunyi, "Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang." Artinya bahwa ketika kita masih kecil, dari lirik lagu ini diceritakan ketika kita masih kecil, kita menikmati hari-hari kita begitu gembira dan senang. Kita tidak mengenal apa itu duka. Kita tidak tahu apa itu kesedihan. Karena pertama, orang tua kita, mungkin di antara kita, mungkin masih memiliki orang tua. Atau mungkin hari-hari kita waktu kecil diisi dengan bahasa bahagia. Coba ibu bapa merenungkan kembali bagaimana keadaan masa kecil ibu bapa sewaktu masih kecil. Tentu, kenangan yang kita ingat adalah kenangan yang betul-betul membahagiakan. Kenangan yang membangkitkan masa kecil, masa nostalgia yang begitu membuat kita terharu. Ketika orang tua masih muda, merawat kita,
ngasuh kita, kita begitu senang. Dan kita sebagai anak kecil, ya hanya bisa tersenyum, bahagia melihat kedua orang tua kita. Demikian pula yang dikatakan Yesus dalam pembacaan kita pada saat ini, di mana Yesus mengambil seorang anak kecil. Yesus mengambil seorang anak kecil dan meletakkannya di tengah murid-murid sebagai sosok atau pribadi yang terbesar dalam kerajaan sorga. Yesus berkata dalam ayat 3, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Mengapa? Mengapa? Mengapa kita harus menjadi sama seperti anak kecil? Karena anak kecil memiliki pikiran yang begitu polos, belum dimasuki atau belum mengenal bagaimana itu dunia, realita dunia pada saat ini. Mereka hanya mengenal kesenangan, mereka hanya mengenal apa yang baik buat mereka, apa yang diberikan kepada mereka dari orang tua, itu mereka selalu anggap baik. Ada penyerahan diri di dalam diri anak kecil. Dan di sini Yesus mengatakan bahwa jadilah seperti anak kecil ini. Di ayat 4, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Artinya bahwa ketika kita ingin menjadi sama seperti anak kecil, yang memiliki sifat polos seperti anak kecil, maksudnya adalah memiliki watak yang mampu untuk melakukan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Seperti anak kecil kepada orang tuanya, demikian pula kita sebagai umat percaya harus memiliki iman, wajib memiliki iman seperti anak kecil. Sebab hidup kita, kehidupan kita hanya bergantung kepada Allah saja. Dari kasih karunia Allah atau anugerah dari Allah saja, kita dapat hidup hingga pada saat ini. Karena kasih karunia Allah. Kemudian yang kedua, bahwa anak kecil memiliki sifat yang lugu. Anak kecil memiliki sifat yang lugu. Ketika dia berantem atau bertengkar dengan teman sebayanya, mungkin 1-2 jam mereka musuhan. Tetapi ketika lewat dari 1, 2, atau 3 jam, mereka sudah berbaikan kembali. Dan inilah yang diinginkan oleh Yesus, bahwa segenap orang percaya memiliki hati yang mau mengampuni. Lalu dalam perikop selanjutnya Yesus berkata bahwa barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke laut. Artinya bahwa ketika kita menyesatkan anak kecil dengan memberikan sesuatu yang tidak baik, memberikan pengajaran yang tidak baik kepadanya, kepada anak-anak kita, berarti kita melakukan hal yang salah. Dan tentu setiap orang tua menginginkan setiap anak memiliki pengajaran atau akhlak yang baik, memiliki akhlak mulia dalam setiap langkah hidup mereka. Inginkah kita, anak-anak kita, memiliki watak yang buruk, akhlak yang buruk? Ketika kita menyaksikan anak-anak kita mungkin tidak menghargai kita selaku orang tua, atau mungkin melakukan hal yang tidak baik, tentu kita tidak menginginkan anak yang demikian. Tentu kita menginginkan anak yang berakhlak mulia, menginginkan anak yang berperilaku baik, bahkan berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua,
anak-anak yang dimaksudkan di sini juga adalah kita sebagai orang percaya dan mungkin orang-orang yang baru mengenal Allah. Misi Allah dalam Yesus Kristus sangat jelas, yakni agar dunia tidak binasa dan dunia beroleh hidup yang kekal. Misi ini kemudian diwariskan kepada gereja, karena itu perhatian utama gereja adalah hidup dalam rangka misi tersebut. Singkatnya, hidup gereja semuanya dalam rangka agar dunia tidak binasa dan dunia beroleh hidup yang kekal. Setiap tingkah laku kita, setiap apa yang kita lakukan, harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena ketika kita mampu untuk menunjukkan sikap yang baik, sikap sebagai seorang Kristiani yang baik, maka orang-orang akan membaca kita. Sebab ada ungkapan yang mengatakan kita adalah Alkitab yang terbuka, di mana semua orang bisa membaca kita, baik dari agama lain, keyakinan lain, dapat membaca kita. Sehingga dari situ orang dapat menilai kita bahwa orang Kristen itu baik. Dan melalui hal itu, orang-orang akan semakin tertarik dan semakin banyak orang yang mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Allah telah memulai pencarian manusia yang dalam kejatuhan. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah mulai mencari manusia. Jelas ketika Allah ingin mencari Adam dan Hawa di Taman Eden. Ia terus mencari manusia-manusia yang tersesat. Bukan manusia yang mencari Allah, melainkan Allah lah yang turun untuk mencari manusia. Puncak upaya pencaharian Allah dinyatakan melalui kedatangan dalam diri Yesus Kristus. Ia mencari dan memanggil manusia yang tersesat. Allah tidak ingin manusia tersesat. Karena itu, Yesus mengajarkan sekaligus memperingatkan agar semua orang dengan sungguh memperhatikan pengajaran Yesus, memperhatikan Yesus sebagai guru terlebih Tuhan. Walaupun dalam kenyataannya ada orang yang tidak menyambut kedatangannya dan bahkan menyesatkan orang percaya, seperti dalam pembacaan kita. Akan tetapi penyesat pasti ada, dan celakalah orang-orang yang mengadakannya. Dalam bacaan kita dikatakan demikian. Yesus mengutuk, Yesus berkata bahwa penyesat memang akan ada di dalam jemaat. Di tengah-tengah jemaat akan senantiasa ada penyesat-penyesat. Akan tetapi, Yesus mengatakan bahwa celakalah orang-orang yang mengadakannya, orang-orang yang melakukan penyesatan tersebut. Hanya domba yang bisa tersesat. Jika domba sesat, maka anak-anaknya juga akan ikut tersesat. Sifat dan tindakan yang buruk dan yang tidak memperlihatkan keteladanan bagi anak-anak akan memunculkan penyesat. Anak-anak kita adalah seorang peniru yang baik. Apa yang dilakukan oleh orang tua, tentu mereka juga akan lakukan. Mereka, ketika kita menegur mereka karena perbuatan mereka, pasti anak-anak akan berkata, kok ayah melakukannya? Kan ibu juga melakukannya. Inilah menjadi perenungan bagi segenap orang tua. Sudahkah setiap orang tua memberikan keteladanan yang baik bagi anak-anaknya? Atau justru malah menyesatkan setiap anak? Menyambut Yesus Kristus dengan sungguh tampak melalui penyambutan kepada anak dalam keteladanan. Sebaliknya, mengabaikan dan memberikan contoh yang buruk kepada anak merupakan penolakan terhadap Yesus Kristus. Ia tidak menginginkan manusia tersesat di dunia ini dan berakhir kepada maut. Sekali lagi, inti dan misi Allah bagi dunia yaitu agar dunia tidak binasa dan dunia beroleh hidup yang kekal. Ibu Bapa yang kekasih,
keluarga merupakan komunitas terkecil atau gereja terkecil, di mana dalam keluarga pertama-tama anak dikenalkan dengan Injil, dengan Yesus. Ibu Bapa yang kekasih, perenungan kita pada saat ini mengajarkan kita bahwa pertama, kita harus memiliki iman seperti anak kecil. Bagaimana kita meniru penyerahan diri seorang anak kecil kepada orang tuanya, demikian pula kita sebagai orang percaya harus menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sebab sampai hari ini kita hidup, kita mampu untuk melakukan segenap tanggung jawab dan aktivitas kita hanya karena kasih dan karunia daripada Tuhan. Kita tidak tahu kehidupan kita ke depan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan hidup kita dengan berkualitas hanya kepada Allah. Selanjutnya, mari kita membentuk komunitas kita atau keluarga kita sebagai gereja terkecil. Mari kita memberikan teladan bagi anak-anak kita. Sebagai orang tua, mari kita memberikan contoh bagi anak-anak kita. Sebab kita mengetahui bahwa anak-anak adalah peniru yang hebat. Jika kita melakukan hal yang baik, maka anak-anak akan meniru setiap perbuatan baik kita. Dan jika kita melakukan hal yang tidak baik, demikian pula anak-anak akan melakukan apa yang buruk karena kelakuan dari orang tua. Kiranya melalui firman ini, kita semakin diteguhkan untuk senantiasa beriman seperti seorang anak kecil dan menjadi teladan dalam keluarga, bahkan komunitas-komunitas kita. Terpujilah Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada saat ini, mari kita mengangkat suatu pujian. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Oh, oh. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah.
Bapak Ibu yang kekasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan seluruh permohonan kita, seluruh intensi dan doa syukur kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha kekal dan kuasa, yang maha pengasih, yang senantiasa membimbing dan menyertai kami dalam segenap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terlebih ya Tuhan, berkat-berkat yang senantiasa kami rasakan, kesehatan, kehidupan, bahkan ya Tuhan, penyertaan-Mu dalam suka dan duka, senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada malam yang indah pada saat ini, kami berdoa, kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, terlebih dapat kami lakukan dalam segenap langkah kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa menjadi seperti anak kecil, memiliki sifat seperti anak kecil di mana selalu menyerahkan diri hanya kepadamu, hanya bergantung kepadamu, sebab kami mengetahui bahwa Engkaulah pemilik kehidupan kami, Engkaulah sumber berkat bagi kehidupan kami. Oleh karenanya itu ya Tuhan, ajar kami untuk selalu hanya berserah hanya ke dalam tangan-Mu, seperti anak kecil. Dan bantulah kami juga ya Tuhan, dalam keluarga-keluarga kami mampu untuk menjadi teladan dalam keluarga-keluarga kami, selaku seorang ayah, selaku ibu, selaku kakek, selaku nenek, selaku kakak. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi teladan bagi dalam keluarga-keluarga kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk sepanjang minggu ini, Tuhan kiranya memberkati segenap pekerjaan tangan kami, karya dan usaha kami. Semuanya itu Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga dari dalamnya ya Tuhan ada berkat-berkat yang senantiasa kami pakai untuk mencukupi segenap kebutuhan kami dalam keluarga kami. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga mendoakan segenap pemerintah dan juga pimpinan dalam gereja-Mu yang kudus di Gereja Toraja Jemaat Karambe ini ya Tuhan. Tuhan kiranya memberikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga ya Allah, mereka dapat memimpin kami dalam setiap apa yang kami laksanakan ya Tuhan di Toraja Utara ya Tuhan. Tuhan memberkati segenap pemerintah sehingga mampu ya Tuhan untuk melakukan fungsi, melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mendoakan segenap pendeta dan majelis. Kami mendoakan segenap majelis ya Tuhan, baik pendeta, penatua dan diaken yang ada di jemaat-Mu di Karambe. Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menggembalakan kami, domba-domba-Mu yang ada di Karambe pada saat ini. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga mendoakan segenap anak-anak sekolah minggu yang ada di Karambe. Senantiasa Tuhan memberkati, senantiasa Tuhan berikan kesehatan yang baik, kecerdasan ya Tuhan, hikmat dalam masa pertumbuhan dan dalam masa studi mereka, sehingga ya Tuhan, apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka usahakan dan rendah pada saat ini, semuanya dapat berjalan dengan baik, sehingga mereka dapat meraih kesuksesan yang mereka impikan. Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati setiap anak-anak dalam masa pertumbuhan dan studinya. Ya Bapa, malam telah menyelimuti kami pada saat ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami, tapi kami dengan yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang mempunyai otoritas dalam hidup kami.
Oleh karenanya kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Dan di saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk menyampaikan seluruh rasa syukur kami, seluruh pergumulan kami secara pribadi dalam saat hening ini. Kami berdoa. Inilah segenap doa kami ya Tuhan yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Engkau mengetahui kami ya Tuhan, kedalaman isi hati kami. Engkau mengetahui keberadaan kami. Dengarkanlah ya Tuhan permohonan kami. Dengarkanlah ya Bapa permohonan kami. Kami dalam doa ini, kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.